Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonic TK4S T4RN dan pengambilan data secara manual. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Apa itu respon sistem? Jadi respon sistem itu adalah perilaku keluaran output dari suatu sistem ketika diberikan masukan atau input tertentu. Tujuannya untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input, baik dalam bentuk waktu maupun frekuensi. Contohnya, misalnya sistem kontrol suhu ruangan. Nah, saat suhu set point diubah dari 25 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, sistem akan menaikkan suhu sampai mendekati 30 derajat Celcius. Selama proses ini, suhu mungkin naik perlahan, bisa juga overshoot, melewati sedikit 30 derajat Celcius. Lalu akhirnya stabil di 30 derajat Celcius. Cara kerjanya itu yang pertama, input atau set point dimasukkan ke sistem. Terus yang kedua, sistem memproses input melalui sensor, penguat, aktuator, dan lain-lain. Terus ketiga, output berubah terhadap waktu, ini disebut respon sistem. Nah, keempat, ketika sudah stabil di nilai akhir, sistem mencapai respon lunak. Nah, selanjutnya itu ada sistem open loop atau loop terbuka dengan eh, diagram seperti ini. Ada input, controller, plan atau proses, terus output. Nah, sistem open loop adalah sistem yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Jadi output tidak dibandingkan dengan input, sistem hanya mengikuti perintah dari masukan secara langsung. Ciri-cirinya yaitu tidak ada sensor untuk mendeteksi hasil output, terus tidak bisa memperbaiki kesalahan sendiri, terus lebih sederhana tapi kurang akurat. Contohnya pemanggang roti yang bekerja berdasarkan waktu saja. Walaupun roti belum coklat, alat tetap berhenti sesuai waktu yang diatur. Terus ada sistem closed loop atau loop tertutup. Nah, di sini untuk diagramnya ada tambahan sensor yaitu untuk umpan balik. Jadi ada masukan, terus ada controller, plan, ada keluaran, terus ada sensor. Nah, sistem closed loop adalah sistem yang memiliki umpan balik atau feedback. Artinya output diukur dan dibandingkan dengan input, lalu hasil selisih atau error digunakan untuk menyesuaikan kerja sistem. Ciri-cirinya itu ada sensor untuk memantau output, bisa memperbaiki kesalahan atau error correction, terus lebih akurat dan stabil tapi lebih kompleks. Contohnya yaitu AC otomatis. Jika suhu ruangan lebih tinggi dari set point, sistem akan menambah pendinginan sampai suhu sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara operasional Autonic TK4S T4RN. Pertama-tama kita bikin rangkaian pada modul di video ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur parameternya. Pertama yaitu PV atau process value menampilkan suhu aktual dari sensor, terus ada SV atau set value menampilkan suhu target. Nah, untuk tombol-tombol utamanya ada mode atau set untuk masuk ke menu parameter untuk berpindah ke level berikutnya. Terus ada panah ke atas yaitu up untuk menaikkan nilai parameter, dan panah ke bawah itu down menurunkan nilai parameter. Terus ada panah ke kiri atau shift berpindah digit saat mengubah nilai angka. Terus cara mengubah parameternya itu tekan dan tahan tombol mode kurang lebih 3 detik untuk masuk ke menu pengaturan parameter. Akan muncul grup menu seperti INT, CTRL, SV, HYS, terus PID, OL atau AL1, AL2. Terus untuk kita gunakan tombol up atau down untuk memilih parameter yang ingin diubah. Terus tekan mode atau set sekali untuk masuk ke nilai parameter tersebut. Nah, lalu gunakan up atau down untuk mengubah nilai. Tekan mode
lagi untuk menyimpan dan berpindah ke parameter berikutnya. Setelah selesai, tekan dan tahan mode atau set lagi kurang lebih 3 detik untuk keluar dari mode parameter ke tampilan utama PV. Nah, ini dia untuk datasheet TK4S. Nah, di sini banyak penjelasannya. Nah, kalau masih kurang jelas ini saya akan menaruh file ini di link drive yang sudah saya sediakan di deskripsi. Jadi kurang lebih datasheetnya seperti ini. Nah, pengambilan data secara manual yang kita butuhkan yaitu stopwatch. Pertama-tama kita nyalakan modul dan stopwatch secara bersamaan, lalu kita pantau kenaikan suhu yang ada di modul Autonic. Misal dari 30 ke 31 kita pencet putaran, terus 32 kita pencet lagi putaran, terus 33 dan selanjutnya sampai detik 180 atau 3 menit. Nah, setelah selesai kita masukkan ke mendapatkan data tersebut kita masukkan ke Excel. Nah, setelah itu kita bikin grafik tentang kenaikannya. Nah, sekarang yaitu control on off dengan hysteresis. Control on off dengan hysteresis adalah sistem pengendali yang memiliki dua keadaan yaitu on dan off, dengan tambahan rentang toleransi di sekitar nilai set point untuk mencegah perubahan keadaan yang terlalu sering. Sistem ini menjaga agar keluaran tetap berada dalam batas atas dan batas bawah yang telah ditentukan. Dengan adanya hysteresis, pengendali menjadi lebih stabil karena tidak langsung bereaksi setiap kali terjadi sedikit perubahan karena nilai keluaran. Kontrol ini banyak digunakan pada sistem yang tidak memerlukan ketelitian tinggi, seperti pengatur suhu, tekanan, atau level cairan. Nah, cara kerja atau contoh kasusnya, misal set point suhu 50 derajat Celcius dengan hysteresis kurang lebih 2 derajat Celcius. Maka batas bawah 48 derajat Celcius, batas atas sama dengan 52 derajat Celcius. Cara kerjanya, saat suhu turun ke 48 derajat Celcius atau lebih rendah, pemanas on. Pemanas tetap on sampai suhu naik ke 52 derajat Celcius. Pada saat suhu mencapai 50 derajat Celcius, pemanas off. Pemanas tetap off sampai suhu turun lagi ke 48 derajat Celcius. Nah, proses ini berulang, hasilnya suhu berosilasi di antara 48 derajat Celcius dan 52 derajat Celcius. Tidak di satu titik tetap, tapi stabil dalam rentang itu. Nah, untuk data dan grafiknya itu dengan nilai set point-nya itu 40 derajat Celcius dengan hysteresis 5 derajat Celcius, dari rentang waktu 0 sampai 180 dan rentang suhu dari 30 dan mencapai maksimal yaitu 44. Nah, seharusnya kan nilai set point-nya 40 yaitu bakal mati. Nah, karena sistem melewati set point atau overshoot hingga 44 derajat Celcius, lalu bertahan di atas set point untuk beberapa waktu yang menunjukkan bahwa sistem tidak langsung stabil di 40 derajat Celcius. Karena saat mati, bola lampu dari lampunya itu masih menyimpan panas. Nah, seharusnya mati di
20 sampai 30 detik di 40. Tetapi karena mengalami overshoot, jadi paling tingginya itu 44, terus turun sampai ke 43. Nah, seperti itu. Karena si lampu itu masih menyimpan energi panas. Nah, selanjutnya ada kontrol PID atau time proportional. Kontrol PID proporsional integral derivatif adalah sistem pengendali otomatis yang berfungsi menjaga keluaran output agar selalu mendekati nilai set point dengan mengoreksi error secara terus-menerus. Error sama dengan set point dikurang output aktual. PID terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama P atau proporsional memberi aksi kendali sesuai besar error saat ini. Terus yang kedua ada integral mengoreksi kesalahan akumulatif dari waktu ke waktu. Terus ada D derivatif bereaksi terhadap kecepatan perubahan error untuk mencegah overshoot. Dengan kombinasi ketiganya, sistem menjadi cepat, stabil, dan akurat. Terus cara kerja kontrol PID atau time proporsional, yang pertama itu sistem membaca set point dan nilai aktual dari sensor. Terus yang kedua dihitung error sama dengan SP dikurang PV, SP dikurang PV. Set point dikurangi proses value. Terus ketiga ada control PID memproses error melalui tiga aksi. P. Proporsional mengatur keluaran sebanding dengan besar error. Terus ada integral menambah koreksi bila error bertahan lama. Terus ada derivatif mengurangi perubahan yang terlalu cepat atau menahan overshoot. Hasil PID berupa nilai keluaran atau output dalam bentuk persentase misalnya 60%. Terus yang kelima ada nilai keluaran ini dikonversi ke waktu on off dalam satu periode tetap. Misalnya periode kontrol 10 detik, output 60% on selama 6 detik, off selama 4 detik. Output 30% on selama 3 detik, off selama 7 detik. Proses ini berulang secara terus-menerus untuk mencegah nilai keluaran mendekati set point. Terus ini untuk grafik dan datanya dengan waktu yang sama yaitu 0 sampai 180, terus PID-nya yaitu dengan P20, I-nya 2, dan T-nya 0. Dengan nilai set point yaitu 50, dengan nilai suhu awalnya itu 28. Nah, dari tabel tersebut yaitu kontrol PID mengalami overshoot yang sangat besar, 7 derajat di atas set point itu 57, yang harusnya set point-nya itu 50. Nah, terus perlahan-perlahan karena masih menyimpan panas. Hal ini menunjukkan yaitu karena proportional gain yaitu 20 mungkin terlalu besar atau butuh komponen integral atau derivatif yang lebih tepat untuk mengurangi overshoot dan menstabilkan di set point. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.